Hai semuanya, terima kasih udah memilih video ini. Balik lagi bersama aku, Putri Nabila. So guys, kali ini aku mau mengangkat kisah yang cukup sadis nih ya we, yang mana kejadian ini udah adalah kurang lebih 5 tahun yang lalu. Ya masih agak-agak fresh lah we, setidaknya masih 5 tahun yang lalu gitu Yaitu kisah Farhunda Maliksada, seorang wanita yang dituduh penistaan agama di Afghanistan, dan dengan tuduhan yang palsu tersebut akhirnya Farhunda dimasa lalu dibakar sampai meninggal nih we. Wow, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. So, bagaimana cerita selengkapnya? Nah, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, make sure kalian subscribe dulu ya channel ini ya, bantu support gitulah we, gratis kok. Dan buat kalian yang udah subscribe channel ini, aku ngucapin terima kasih banyak, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja let's jump to the video. Seperti orang di Afghanistan pada umumnya, Farhunda adalah seorang muslim yang taat dan mengenakan hijab. Usianya pada saat itu 27 tahun nih we. Farhunda merupakan anak pasangan dari Bibi Hazera dan Muhammad Nader Maliksada. Nah, pada saat itu dia baru saja menyelesaikan kuliahnya pada program studi agama dan sedang bersiap untuk mengajar. Namanya pun memiliki arti yang sangat bagus dalam bahasa Persia nih we, yaitu keberuntungan dan kegembiraan. Tapi sayangnya nasib dia nggak seberuntung namanya nih we. Jadi we, pada 19 Maret 2015 lalu, jadi itu Afghanistan sempat digegerkan dengan kejadian yang begitu mengerikan, di mana pada saat itu si Farhunda Maliksada ini abis lawe di masa, karena si Farhunda ini diduga telah membakar Al-Quran. Nah, kasus Farhunda Maliksada berawal saat dia lagi berjalan menuju masjid di tempat dia biasa jualan. Di tengah jalan, dia menemukan potongan kertas, lalu dia buang ke tempat pembakaran sampah. Kejadian ini dilihat oleh salah satu ulama fundamentalis Afghanistan yang kemudian menuduh si Farhunda ini membakar Al-Quran. Farhunda sendiri mengatakan bahwa dia adalah seorang muslim dan tidak membakar Al-Quran, hanya potongan kertas biasa. Lama-kelamaan, perdebatan ini pun menjadi sengit dan akhirnya ulama ini meneriaki Farhunda Maliksada membakar Al-Quran. Dan hal ini pun memancing banyak orang berdatangan. Masa yang berdatangan semakin banyak dan tidak terbendung lagi, dan tanpa proses klarifikasi ataupun penyelidikan, masa yang terbakar emosinya mendengar ada wanita yang membakar Al-Quran langsung beramai-ramai menghakimi si Farhunda Maliksada ini nih. Penghakiman ke Farhunda Maliksada semakin menjadi-jadi setelah banyak orang berteriak-teriak mengatakan si Farhunda Maliksada adalah bukan muslim, melainkan seorang kafir dan antek Amerika yang menghina Islam dengan membakar Al-Quran ini. Seorang saksi mata mengatakan bahwa gerombolan itu meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika dan anti-demokrasi sambil memukuli si Farhunda ini. Di tengah penghakiman orang yang banyak kalap ini, Farhunda Maliksada menangis sejadi-jadinya dan terus mengatakan bahwasannya dia bukan kafir dan bukan antek asing. Tapi masa yang sudah sangat beringas sama sekali tidak mau mendengarkan pembelaannya, masih terus jadi hakimi masa di we. Terus apa nggak ada itu we polisi? Ada emang di situ polisi we. Tapi polisi yang berada di lokasi itu membiarkan saja kejadian itu nih we. Bukan dicegahnya gitu gimana biar gak terjadi amuk masa, malah dibiarkan aja gitu we sama polisi itu. Farhunda Maliksada dipukuli dengan menggunakan kayu, besi, dan batu sampai tidak bisa berdiri lagi nih we. Aima inilah kan, suka kali kadang orang-orang ini main hakim sendiri. Terus we nggak sampai situ aja nih we. Tubuh Farhunda yang udah lemah gak berdiri lagi karena dikebuki oleh massa, malah dilindas dengan mobil we. Shit, we. Wow. Masa sih nggak ada yang ngeray atau apa kayak gitu? Dan yang paling tragisnya lagi nih we, aku entah lah ya, si Farhunda Maliksada yang udah sekarat ini, tubuhnya diseret ke pinggir sungai dan dibakar hidup-hidup di sana. Wow. Terus ketika pun si Farhunda Maliksada ini meninggal dunia, we dibakar hidup-hidup loh we. Coba lah dulu kalian pikir we, Aima, kayak mana dia merasakan sakitnya itu, aduh. Kasiannya lah kok kak. Akibat kasus ini, hampir semua lembaga kemanusiaan dunia bereaksi keras dan mengecam kelakuan masyarakat Afghanistan yang barbar main hakim sendiri. Tapi masyarakat Afghanistan sendiri berkeras mengatakan itu adalah hukuman yang pantas bagi orang yang membakar Al-Quran. Masyarakat Afghanistan sendiri mirip seperti Pakistan, mereka adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan yang memprihatinkan, tapi sangat fanatik dalam beragama. Sehingga bagi mereka hukuman mati bagi orang yang menghina apalagi membakar kitab suci
picik mereka sangat pantas dilakukan dan sudah sesuai dengan hukum penistaan agama Afghanistan juga yang membolehkan hukuman mati bagi orang-orang yang dianggap menista agama, terutama agama Islam nih weh. Iya, tapi nggak gini juga lah weh. Bagus orang-orang tuh lihat langsung tuh ke tempat pembakaran sampah itu tadi, memastikan betul apa nggak itu yang dibakar tadi kertas atau Al-Quran. Ya kan jelas-jelas perbedaan antara kertas sama Al-Quran cukup signifikan ya kan weh. Emang dasar aja tuh yang main hakim sendiri tuh bangsa-bangsa kompor sumbu pendek, makanya cepat meledaknya. Oke. Pemerintah Afghanistan akhirnya membentuk komisi penyelidikan khusus untuk mengusut kasus penghakiman Farkhunda Maliczada ini nih weh. Dan tragisnya, setelah dilakukan penyelidikan intensif selama berbulan-bulan, diketahui ternyata yang dibakar Farkhunda Maliczada ini adalah memang bukan Al-Quran nih weh, tapi hanya sebuah potongan surat kabar yang bertuliskan bahasa Arab. Akan udah sama nih kasusnya kayak si George ini yang kemarin pernah aku bahas weh. Udah nonton belum kalian? Kok kalian belum nonton pasti kan udah nonton ya? Udah nggak salah, difitnah, disiksa, dibakar lagi. Entahlah aku nengoknya. Itulah weh sama kayak si Justini tadi. Kok kalian belum nonton lah weh? Itu sedih kali, gila. Mirip-mirip kayak gini nih weh kisahnya. Itu yang nyiksa apa nggak terngiang-ngiang gitu nggak pas malam mau tidur. Nah, pembunuhannya menyebabkan 49 penangkapan. 3 pria dewasa menerima hukuman penjara 20 tahun, 8 pria dewasa lainnya menerima hukuman 16 tahun, seorang minor menerima hukuman 10 tahun, dan 11 petugas polisi menerima hukuman penjara 1 tahun karena gagal melindunginya. Pembunuhan dan protes-protes selanjutnya dilakukan untuk menarik perhatian pada hak-hak perempuan di Afghanistan nih. Sebuah tugu peringatan untuknya telah dibangun di Kabul dengan dukungan Partai Solidaritas Afghanistan. Aduh, rest in love ya Kak Farkhunda Maliczada. Sejumlah pejabat publik terkemuka beralih ke Facebook segera setelah kematian untuk mendukung pembunuhan itu. Di-up orang itulah ya kan ke Facebook biar viral. Setelah terungkap bahwa dia tidak membakar Al-Quran, reaksi publik di Afghanistan berubah menjadi kemarahan. Ratusan pengunjuk rasa yang juga kebanyakan dari kaum wanita turun ke jalan-jalan Kabul pada 23 Maret 2015 untuk memprotes kematiannya yang sangat sadis dan tidak berkeprimanusiaan itu. Para pengunjuk rasa berbaris dari tempat serangan mulai di mana si Farkhunda dilemparkan ke sungai. Sejumlah wanita di pawai mengenakan topeng wajah yang berlumuran darah, sementara yang lain mengutuk pemerintah karena gagal membawa keamanan ke Afghanistan. Shukriya Barakzai, seorang anggota parlemen yang mewakili Provinsi Kabul dan seorang aktivis hak-hak perempuan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pembunuhannya telah memicu kota dan seluruh negara untuk memikirkan hak-hak perempuan. Dia berkata, ini bukan masalah pria atau wanita, ini adalah masalah manusia dan tidak akan berhenti sampai para pembunuh diadili. Roshan Siren, mantan anggota parlemen, mengatakan bahwa pembunuhan tersebut menyoroti kekerasan terhadap perempuan di negara itu dan telah menjadi titik temu bagi generasi perempuan yang lebih muda untuk berkampanye untuk perlindungan dan kemajuan perempuan. Nah, pada 24 Maret, ribuan orang memprotes di depan Kementerian Kehakiman Afghanistan di Kabul nih. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani memerintahkan penyelidikan atas insiden itu. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya, mengutuk tindakan kekerasan ekstrim. Dia menggambarkan pembunuhan itu adalah pembunuhan yang keji nih. Dia juga mengatakan bahwa pembunuhan Farkhunda mengungkapkan bahwa polisi Afghanistan terlalu fokus pada pemberontakan Taliban di negara itu dan tidak cukup fokus pada kepolisian setempat. 9 orang yang terlihat dalam video pembunuhan Farkhunda Maliczada di media sosial kemudian ditahan. Kementerian Dalam Negeri kemudian melaporkan bahwa 28 orang ditangkap dan 13 petugas polisi diskors sebagai bagian dari penyelidikan. Hasmat Stanikzai, juru bicara resmi untuk polisi Kabul yang secara terbuka mendukung pembunuhan itu, dipecat atas komentar yang ia buat di media sosial yang mendukung para pembunuh si Farkhunda. Kapok kok kan pak, pembunuh kok bela lah pula pak. Selamatlah kok pak di penjara sana. Nah, Kementerian Haji dan Urusan Agama Afghanistan pun mengumumkan bahwa mereka tidak menemukan bukti bahwa Farkhunda telah membakar Al-Quran. Nah, gak hanya Afghanistan aja nih yang ikut serta dalam membahas kasus fitnah ini namun dunia pun ikut respect akan kasus ini. Pengacara internasional Kimberly Motley mewakili keluarga Farkhunda di pengadilan pertama. Setelah sidang pertama, Motley menyatakan bahwa persidangan Farkhunda adalah momen yang menentukan hak-hak perempuan di Afghanistan. Dalam sidang pertama, Motley menunjukkan bahwa ada 22 hukuman termasuk 4 hukuman mati, 8 orang dijatuhkan hukuman 16 tahun penjara, dan 10 petugas
petugas polisi dihukum karena kegagalan mereka dalam melindungi Farkhunda. Karena tekanan yang diterima Motley dan keluarga dari pemerintah Afghanistan, ia tidak mewakili keluarga tersebut dalam sidang pengadilan berikutnya anyway. Motley menyatakan bahwa aturan hukum adalah dasar dari masyarakat beradab. Jika pengadilan tidak mendapatkan keputusan ini dengan benar, maka Anda harus bertanya seberapa seriusnya tentang mengajukan hak-hak perempuan. Keadilan untuk Farkhunda adalah refleksi bagaimana wanita akan diperlakukan di Afghanistan di masa depan. Yes, right. I adore you, Motley. Terus Uni Eropa pun ikut mengutuk serangan itu nih Seorang juru bicara untuk Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, mengatakan bahwa pembunuhan Miss Farkhunda adalah pengingat tragis akan bahwa yang dihadapi perempuan dari tuduhan palsu dan kurangnya keadilan di Afghanistan. Dia juga menambahkan, kita semua berharap mereka yang bertanggung jawab dapat diadili. Terus bukan Eropa aja nih Amerika Serikat pun juga ikut mengutuk serangan itu. Sangka kan, Amerika pun ikut juga Baik juga kadang-kadang Amerika ini. Dengan pernyataan dari kedutaan besarnya di Kabul, mereka mengatakan mereka yang bertanggung jawab diadili agar tindakan keji seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Tabloid yang dikelola oleh Global Times Farman Nawaz menulis, memilih para penguasa melalui kotak suara adalah tanda positif bagi negara, tetapi kelangsungan hidup dan bahkan pertumbuhan mentalitas ekstremis bahkan setelah menderita barbarisme, kelompok ekstremis mencerminkan kegagalan kritis oleh partai politik Afghanistan. Sejarawan Amerika Afgan Ali A'olomi berpendapat bahwa pembunuhan Farkhunda menunjukkan ketahanan budaya kekerasan dan evaluasi kehidupan manusia yang muncul dari generasi-generasi Afghanistan yang dibesarkan selama perang dan menghadapi penindasan. Jadi hampir semua dunia ikut andil dalam kasus ini Ya iyalah, gila aja, jatuhnya kayak masalah sepele gitu tapi nyawa yang jadi korbannya. Udah gitu cara ngebunuhnya gak ada akhlaknya pula main hakim sendiri. Pada 22 Maret, sejumlah wanita berpakaian hitam membawa peti mati Farkhunda dari ambulans ke tempat sholat dan kemudian ke sebuah kuburan di Chairkhana, Kabul. Sekali lagi, tenang di sana ya Kak Farkhunda. Insya Allah surga udah menanti kakak di sana. Amin, amin, amin ya Rob. Dari 49 tersangka yang diadili dalam kasus ini, 4 pria awalnya dijatuhi hukuman mati karena peran mereka dalam hukuman mati tanpa pengadilan Farkhunda. Hukuman dijatuhkan oleh Hakim Saifullah Mojadedi di Kabul pada 5 Mei 2015. 8 terdakwa lainnya dijatuhkan hukuman 16 tahun penjara. Persidangan ini cukup singkat hanya berlangsung selama 2 hari. Menurut Hakim Mojadedi, 3 tersangka dalam hukuman mati tanpa pengadilan masih bebas pada saat hukuman 5 Mei 2015. Pada 19 Mei 2015, 11 petugas polisi termasuk kepala polisi distrik setempat dijatuhi hukuman 1 tahun penjara karena dianggap gagal melindungi Farkhunda. Pada 2 Juli 2015, pengadilan banding membatalkan hukuman mati 4 orang yang dikutuk dalam hukuman mati tanpa pengadilan. 3 dari mereka dikurangi hukumannya menjadi 20 tahun penjara, sementara yang keempat dijatuhi hukuman 10 tahun memicu protes jalanan dan debat tentang hak-hak perempuan. Kepala polisi dan penjaga kuil Shah Dushang Shira tempat pembunuhan terjadi dibebaskan. Pada bulan Agustus 2015, pemeriksaan atas hasil persidangan oleh panel pengacara yang ditujukan oleh Presiden Ashraf Ghani menghasilkan rekomendasi yang direncanakan ke Mahkamah Agung Afghanistan agar mereka yang dituduh dalam kematiannya diadili ulang. Dan pada akhirnya, pada 19 Maret 2015, Komite Partisipasi Politik Perempuan, sebuah organisasi masyarakat sipil Afghanistan, menyerukan untuk mengevaluasi kembali keputusan Mahkamah Agung dengan lebih transparan Oke. Tolonglah ya maunya jangan ada lagi napeng kayak gini. Apalagi perempuan ya kan, ditangkap dulu gitu kayak dimintai keterangan. Kenapa ya orang-orang cepat kali main hakim sendiri gitu? Kalau aku jadi pelaku yang main hakimnya itu udah malu kali lah aku. Memang bagus di penjara aja lah, kalau bisa di penjara seumur hidup. Kalau bisa lagi pun hukuman mati, jadi berkurang gitu jenis-jenis manusia yang gak ada akhlak kayak gitu. Oke, seperti biasa aku mau ngajak kalian semua untuk sama-sama mendoakan almarhumah Farkhunda Malizada agar tenang di sisinya. Ya aku yakin sih surga sih tempat dia itu. Amin amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan ketabahan dan ketegaran serta keikhlasan. So guys, gak terasa kita udah di penghujung video. I hope you guys enjoy this video. Maaf kalau aku ada salah-salah kata. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh tekan tombol like-nya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya referensi
aku mau buat video apa boleh komen di bawah. Jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi tiap kali aku ngupload video terbaru. Dan jelas aku mohon bantu support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara gampang aja tekan tombol subscribe-nya. Oke, thank you, bye.